Oke, halo semuanya. Kita ketemu lagi di video reading vlog dan ini adalah video reading vlog yang pertama yang ada di tahun 2023 gitu kan. Karena aku udah lumayan lama juga nggak ngebikin reading vlog dan berbagai macam drama yang ada di tahun ini, jadi kayaknya kayak nggak keurus gitu kan reading vlognya. Dan aku baru nyadar juga kalau reading vlog terakhir aku tuh udah setahun yang lalu gitu, dan aku makanya memutuskan untuk bikin reading vlog lagi gitu. Dan oke, sesuai dengan judul dan mungkin thumbnailnya kali lah ya. Jadi di video kali ini aku akan mendokumentasikan progres baca Funiculi Funicula yang buku kedua. Jadi buku ini tuh aku baca sebenarnya dalam rangka baca barengan gitu sama salah satu member BookTube Indonesia, yaitu Kak Ica dari channel Kedik Books. Nanti akan aku taruh channelnya ya di sini, dan mungkin kamu bisa akses juga di kolom deskripsi. Nanti akan aku taruh di situ untuk link channelnya Kak Ica. Oke, ini sekarang itu tanggal 25 November 2023 dan aku so far sudah membaca ini. Aku baca ini tuh benar-benar hari ini tanggal 25 dan sekarang hari Sabtu ya, by the way. Dan membaca ini emang pasnya itu ketika akhir tahun gitu kan, dan emang kebetulan banget kotaku hari ini tuh lagi hujan. Jadi ketika aku bacain tuh benar-benar hari ini tuh lagi hujan gitu, jadi kayaknya vibe-nya seru dan menyenangkan. Dan ya kayak gitu aja sih ya. Terus kemudian aku sudah baca sampai halaman 67 ya kan, aku kasih lihat dulu ke kamu. Ini aku baca sampai halaman 67. Aku nggak tahu kelihatan atau enggak itu di kamera. Harusnya kelihatan sih ya, ini halaman 67. Dan aku sudah selesai satu bab. Terus aku di sini mau membahas tentang apa aja impresi yang sudah aku dapatkan gitulah ya di 67 halaman pertama ini. Dan di sini seperti yang bisa kalian lihat, aku sudah menganotasi. Di sini ada empat anotasi, yaitu 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 anotasi. Dan kita akan mulai dari anotasi yang pertama. Jadi di sini untuk anotasi yang pertama itu ada di halaman 22, dan ini tuh sebenarnya kayak hal yang lucu gitu kan yang dialami oleh tokoh-tokohnya. Dan jadi di sini tuh ada kayak pelanggan gitu yang datang dan dia tuh meniru gaya bicara dari anak yang punya si cafe Funiculi Funicula ini gitu loh. Dan aku pikir kayaknya lucu aja gitu, apalagi anaknya masih kecil, masih kayak SD kalau nggak salah ya, tapi dia tuh cara ngomongnya bener-bener kayak sastrawis abis gitu. Ya kayak gitu. Terus kemudian untuk yang kedua, anotasi yang kedua itu ada di halaman bentar, kok terlewat ini. Anotasi yang kedua itu ada di halaman 28, dan ini tuh sebenarnya hal yang cukup sedih gitu kan, menyangkut tokoh yang mau kembali ke masa lalu ini. Dan kemudian untuk anotasi yang ketiga itu sebuah plot twist, dan yang anotasi keempat itu juga sama, yaitu hal yang cukup menyedihkan yang berkaitan dengan tokoh yang mau kembali ke masa lalu. Jadi untuk yang di cerita pertama ini, tokohnya itu partnernya itu adalah sahabatnya. Jadi kan biasanya kalau di Funiculi Funicula itu memang ada kayak pasangannya gitu loh, kayak misalnya ibu dan anak, terus suami dan istri gitu kan. Kalau yang ini itu mereka sahabatan gitu. Dan aku lumayan nyesek sih ya bacanya ya. Dan sekarang aku jadi tahu kenapa kalau Funiculi Funicula yang kedua ini tuh sering banget dianggap sama orang-orang sebagai judul yang bikin sedih gitu lah ya, atau memang lebih sedih daripada buku yang pertamanya mungkin. Ya intinya kayak gitu. Terus kemudian di sini aku mau membahas satu hal, yaitu aku punya ini bookmark yang baru, bukan bookmark sih, pasti sticky notes yang baru. Dan ini tuh biasanya aku kan pakai yang rainbow gitu kan, yang warna-warni, warna pelangi. Nah sekarang aku punya yang earth tone. Ini aku beli di Togamas dan harganya cuma 10.000 aja. Jadi aku pikir why not untuk dibeli dan lebih estetik aja gitu kan. Mungkin aku akan coba kasih lihat contoh ketika pakai yang warna-warni ini. Contohnya yang di Comet Minor ini ada rainbow gitu ya, warnanya itu benar-benar rainbow gitu. Sementara kalau yang ini tuh benar-benar warnanya earth tone gitu. Tuh kalian bisa, mungkin nggak kelihatan sih, cuman warnanya ya warna ini gitu. Cuman ya gitu sih, gitu aja untuk informasi kali ini.
And by the way, mungkin kalian bisa melihat kalau ada sedikit perbedaan di kualitas video ataupun audio gitulah ya. Karena alhamdulillah banget aku punya kesempatan dan rezeki, jadi aku punya device baru, jadi makanya aku kayak berniat untuk semangat lagi gitulah ya untuk bikin konten-konten baru yang akan datang. Dan ngomongin audio juga nih, aku sekarang tuh lagi pakai mikrofon kayak gini, mikrofon sebenarnya. Karena aku nggak tahu ini harusnya ditempelin di baju atau enggak gitu, karena aku tuh bingung juga. Jadi aku taruh di sini aja dan nggak terlalu kelihatan juga di kamera gitu kan. Yang penting ngomongnya lumayan keras sih harusnya. Cuman aku sekarang ngomongnya lagi pelan-pelan aja sih, nggak pengen teriak-teriak juga gitu kan. Jadi ya udah gitu aja untuk update yang funikula ini. Kita akan bertemu lagi beberapa hari lagi lah ya. Dan aku kurang tahu juga kalau funikula yang ini tuh berapa bab. Aku tuh akan mencoba untuk challenge, jadi satu hari selesaiin satu bab kayak gitu. Oke, halo semuanya. Sekarang ini tanggal 27 November. Jadi ini tuh hari ketiga bisa dibilang aku
menyampaikan gitu loh ya, progres membaca funicula. Dan seperti yang bisa kalian lihat dari yang kemarin itu kan aku kan update footage dimana aku tuh baca ini tuh jam 10 malam, karena kemarin juga aku lumayan sibuk sama tugas kuliah juga gitu kan. Jadi ya aku baru bisa bacanya tuh malam. Jadi sebenarnya kemarin itu aku niat baca itu kayak cuman selingan gitu loh, jadi kayak cuman bacaan sebelum tidur gitu kan. Dan aku tuh kemarin yang waktu hari Sabtu itu kan sampai di halaman 67. Nah, itu aku rencananya pingin baca itu sampai ya halaman 100 lah ya. Cuman kok seru banget, akhirnya aku lanjutin sampai selesai dan bab 2 itu berakhir di halaman 119. Jadi sekarang udah OTW masuk bab 3. Kalau di yang cerita kedua ini sudah mulai berbeda nih. Jadi yang cerita kedua ini itu ceritanya dari ibu dan anak, dan menurut aku ini lebih sedih daripada yang pertama. Dan aku mulai menyadari satu hal gitu kan, ketika di funicula yang kedua ini tuh, jadi kan tokoh-tokohnya kan kembali ke masa lalu gitu lah ya. Nah, si orang yang mereka temui di masa lalu itu, mereka tuh kayak notice something gitu yang akan terjadi pada mereka. Dan itu menurut aku lumayan sedih sih ya. Jadi kayak mereka tuh menyadari akan terjadi sesuatu pada mereka di masa depan. Dan ya apa yang akan terjadi pada mereka itu ya berkaitan dengan kehilangan gitulah ya. Ya mungkin kalian tahu sih ya, funicula itu kehilangannya karena apa gitu ya. Cuman aku nggak akan spoiler terus, jadi ya mungkin kalian cukup tahu aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Dan by the way, ini aku lagi cobain pakai audionya, cuman aku taruh di sini. Jadi sebelumnya ini aku tuh nge-record sebenarnya, cuman aku taruh di sini audionya, belum ada di depan HP-nya, cuman kayaknya nggak nyampe suaranya. Terus ketika aku coba lagi sekarang dia lebih jelas, jadi aku ya retake aja, nggak apa-apa lah ya. Atau mungkin nanti kalau misalnya seandainya aku pakai klip yang pertama, mungkin kalian akan melihat klipnya juga mungkin. Ya intinya kayak gitu aja sih. Oke, back to the story. Kalau untuk di cerita kedua ini nggak banyak yang aku anotasi, cuman aku mulai menyadari satu hal yang cukup unik dari cerita yang kedua ini. Jadi di cerita kedua ini tuh memasukkan fun fact seputar kopi. Jadi di sini dijelasin banget, ternyata kopi yang dipakai di cafe funicula itu adalah jenis mocha, yang mana itu rasanya asem. Dan tokoh yang lagi di cafe ini yang mau kembali ke masa lalu kan, dia kan otomatis nyobain kopinya tuh, dan ternyata kopinya mocha dan dia nggak seneng karena rasanya asem. Dan ini tuh aku banget, aku tapi nggak tahu ya kalau ternyata nama kopi yang kayak gitu tuh ternyata namanya mocha gitu loh. Cuman aku pernah nyobain salah satu brand merek kopi instan gitulah ya, yaitu ini. Ini nggak di endorse by the way, ini aku benar-benar nyobain ini gitu kan, dan ini asem banget, aku nggak bisa gitu. Dan jadi sampai sekarang aku masih mencoba untuk mencari kopi-kopi yang instan tapi yang tanpa ampas gitu loh, kopi hitam yang tanpa ampas. Dan so far sih aku kan pakai Nescafe ya. Cuman beberapa isu belakangan ini mengenai boycotting, Nescafe masuk ke list boycotting. Cuman aku agak bingung juga mencari penggantinya, karena untuk yang merek ini tadi itu aku kurang suka karena asem. Ya mungkin tuh mereknya bukan merek, tipenya mocha kali lah ya. Oke, ini ngomongin kopi karena aku emang suka banget untuk minum kopi. Jadi ketika membaca novel ini emang nuansanya pingin minum kopi aja terus gitu kan. Dan terus untuk di bab kedua ini kita juga akan dikasih tahu beberapa kebiasaan orang Jepang di mana mereka ini menuliskan kayak semacam dialog-dialog yang berkaitan dengan ekspresi. Jadi contohnya ada zubang, terus kemudian dong, suru-suru, dan juga shing. Jadi kayak SFX di komik gitu loh, paham gak sih? Jadi kayak ada gerakan-gerakan yang digambarkan dengan lisan, itu unik sih. Dan kayaknya cuman di komik-komik Jepang, atau mungkin komik Jepang tuh kayak penemu pertamanya gitu loh. Dan emang iya sih, cuman ya aku pada awalnya kayak kok jadi malah ceritain ini gitu. Jadi ya kayak gitu. Terus kemudian di bab kedua ini juga diceritakan kalau Kazu alias si yang jadi kasir di funicula, dia tuh juga suka menggambar, dan dia itu lebih
ke menggambar yang sesuai dengan apa yang dia lihat, jadi bukan dengan sesuai apa yang dia pikirkan gitu. Dan itu juga aku banget gitu, aku juga suka gambar aku, tapi harus ada contohnya gitu. Jadi misal aku mau menggambar ilustrasi ini nih, jadi ya udah ini aku jiplak aja gitu, jadi harus ada contohnya. Jadi mungkin nanti akan dimodifikasi sedikit gitu, mungkin dari warnanya, nah kayak gitu. Jadi ya kayak gitu aja sih ya mungkin untuk update yang hari ini. Dan sekarang ini sepertinya udah tinggal separuh lagi, dan karena sekarang aku sudah di halaman 119, berarti tinggal 80 halaman lagi yang bisa aku baca dari buku yang ini gitu kan. Dan itu nggak kerasa banget gitu, beneran emang nggak kerasa banget ngebaca novel yang ini, karena menurut aku dia page turner dan enak banget sih. Dan kalau ada diskon lagi kayaknya aku akan berencana untuk beli buku ketiganya, yaitu Dona Dona. Cuma nanti aku nggak tahu ya apakah itu nanti akan dijadikan buddy read atau enggak sama teman yang lain, maybe ya, bisa jadi. Cuman kalian tungguin aja di channel yang ini. Oke sih, kayaknya gitu aja ya. Untuk selain ini, kemarin itu aku juga baca komik, cuman aku nggak tahu sih, harusnya nggak usah dimasukin aja ya ke reading vlog yang ini, karena reading vlog yang ini tuh memang aku khususkan untuk dokumentasi judul yang ini. BTW ini bagus banget sih pencahayaannya, aku naksir sendiri sama pencahayaan di sini. Mungkin akan jadi thumbnail nanti ya, aku nggak tahu. Cuman ya intinya ini bagus banget. Dan ya kayaknya gitu aja sih untuk progres kali ini. Tapi aku nggak tahu sih hari ini akan baca ini atau akan membaca TBR yang lain, karena rencananya itu aku pengen baca satu komik lain di Google Play Books, dan aku berencana untuk menghabiskannya itu hari ini. Ya nggak tahu, karena aku hari ini lumayan padat, barusan habis selesai kuliah, terus kemudian aku selesai mendaftar untuk beberapa acara gitu juga sih ya, dan aku bentar lagi mau workout akhirnya. Oke, dadah. Oke, halo semuanya. Kali ini aku mau update lagi progres mengenai membaca Funicula. Dan ini udah 2 hari kayaknya aku nggak update progres gitulah ya. Karena terakhir kali aku update itu di tanggal 27 dan sekarang sudah tanggal 29. Dan sesuai dengan klip yang aku sampaikan di tanggal 27 kemarin itu, aku beneran baca komik yang emang pengen aku baca di bulan ini. Jadi waktu tanggal 27 itu aku sama sekali nggak ngebaca Funicula ini. Dan aku kemarin baca lagi kan, dan kemarin udah aku selesaikan. Jadi kemarin itu kan seperti yang aku bilang, emang tinggal 80-an halaman aja. Dan ya emang gak kerasa gitu 80 halaman tahu-tahu selesai, karena emang menurut aku ini seenak itu untuk dibaca, se-page turner itu, dan ceritanya juga cukup menyedihkan, menyesakkan, bahkan bisa aku bilang ini tuh ada plot twistnya gitu, paham gak sih? Jadi kayak wow, lebih wow lagi daripada buku pertamanya bisa aku bilang. Dan di sini aku mau kayak sedikit bisa dibilang screening aja, memberitahu ke kamu singkatannya lah ya, atau rangkuman dari bab 3 dan juga bab 4. Untuk yang bab ketiga ini tuh dia bercerita tentang laki-laki yang dia tuh pergi ke masa depan, yang ceritanya dia itu kayaknya mau menemui tunangannya gitu, dan karena satu dan lain hal dia tuh kayak nggak sempat mengatakan apapun gitu lah ya istilahnya. Dan dia ini tuh divonis memiliki penyakit yang bisa dibilang membuat hidupnya nggak lama lagi gitu lah ya. Dan dia itu kayak pingin untuk bertemu, yang benar-benar bertemu banget dengan si tunangannya ini dengan bantuan rekan kerjanya, kayak gitulah ya. Dan emang seperti Funicula yang pertama, jadi emang ada tokoh yang pergi ke masa depan, cuman emang most likely-nya itu mereka perginya ke masa lalu gitulah ya. Terus untuk cerita yang keempat ini tuh bercerita tentang suami yang pergi ke masa lalu karena dia tuh merasa bersalah gitulah ya, karena dia tuh nggak menepati janji yang udah dia bikin dengan istrinya. Dan itu menurut aku cukup menyesakkan juga, cukup menyedihkan juga. Dan untuk tokoh si suaminya ini tuh sebenarnya ada di bagian awal-awal gitu, aku kurang ingat ada di bagian ada di bab 1 atau di bab 2, pokoknya ada di bagian awal-awal banget deh gitulah ya. Dan itu juga menjadi satu hal yang aku sadari dari Funicula yang kedua ini, kalau buku ini tuh harus dibaca berurutan. Jadi aku pernah nge-review Funicula yang pertama di channel ini, nanti videonya mungkin akan aku taruh di link deskripsi gitulah ya. Dan aku di situ kan ngebilangin tuh kalau bisa dibaca
apa ya, suka hati gitu, paham nggak sih? Jadi kayak bisa dibaca tergantung yang kalian mau duluan, tapi ternyata setelah aku baca yang ini sampai selesai, aku bisa bilang kalau ini harus dibaca banget berurutan. Jadi kayak ternyata berkesinambungan gitu, paham gak sih? Jadi kayak ada hubungan antar tokoh yang mungkin ada scene-scene di bagian pertama atau mungkin di bab kedua gitulah ya, yang menurut kita kayaknya nggak make sense sama apa yang mau diceritakan, atau mungkin kayak apaan sih ini, kayak intermezzo banget gitu, paham gak sih? Tapi ternyata itu ada hubungannya lagi diceritakan di bab yang selanjutnya kayak gitu. Bahkan di sini kita akan bukan menemui sih, lebih tepatnya kayak ada penuturan. Jadi kayak mereka ini menyebutkan nama-nama tokoh yang ternyata itu ada di buku pertamanya. Dan aku kayaknya waktu baca bagian itu aku kayak gini, bentar, ini kayaknya pernah tahu sih ini siapa gitu, paham gak sih? Jadi kayak gitu. Jadi kayak ada hubungan secara tidak langsung gitu dari tokoh-tokoh di buku pertama dan juga di buku yang ini. Tapi aku bisa bilang ini emang memuaskan banget, ini worth the hype gitu lah ya, dan aku mau kasih ini tuh 5 bintang karena emang bagus banget. Bahkan kemarin aku udah ngechat ke Kak Ica gitu kan, Kak Ica aku udah selesai baca ini, dan Kak Ica lumayan kaget karena Kak Ica bacanya kayaknya emang dinikmatin, di flowin banget, karena emang ini enak banget untuk dibaca di musim dingin, musim hujan gitu lah ya. Cuman aku kemarin emang membacanya ketika hujan, dan kemarin tuh hujan deras banget gitu kan, jadi makanya aku membaca ini kayaknya cepet banget. Cuman selain itu emang dia bahasanya enak. Terus aku nggak tahu ya untuk terbitan yang ini itu cetakan terakhirnya ini kan cetakan ke-6 untuk versi terjemahan, dan itu diterjemahin Agustus tahun ini ternyata. Dan untuk cetakan pertama untuk yang versi terjemahan aku kurang tahu tahun berapa, kayaknya awal tahun ini. Jadi makanya kenapa bahasanya itu menggunakan bahasa sehari-hari gitu loh, kayak ada bahasa yang ngetren juga yang tahun ini mungkin kalian bisa temuin lah ya. Dan itu dilontarkan oleh anak sih yang punya kafe ini, dan itu lucu banget. Terus ya itu sih, jadi makanya kayak mungkin lebih relate ke kita, jadi bacanya tuh enak, cepet, dan juga ceritanya itu message-nya dapat gitu lah ya. Jadi makanya aku suka banget sama yang ini. Cuman aku belum review secara di Goodreads, dan insya Allah kayaknya nanti bakalan aku bikin video reviewnya untuk yang Funicula yang kedua ini di channel ini, atau enggak mungkin ya kalian bisa tontonin aja nanti video reading discussionnya di channelnya Kak Ica gitu, paham ya. Pokoknya aku puas banget sih sama buku yang ke ini, kayak bener-bener manis banget. Baca novel ini tuh nuansanya kayak pengen minum kopi terus gitu kan. Bahkan aku setelah baca ini kemarin sampai selesai, itu aku langsung kayak bikin kopi hangat gitu, dipakein cocoa powder, terus aku kasih es batu gitu, enak banget. Jadi kayak emang baca novel ini tuh manisnya tuh kerasa banget, paham gak sih? Jadi kayak gitu. Aku nggak ngerti harus ngomongin apa lagi, soalnya durasinya udah terlalu panjang kayaknya. So ya kayaknya aku mau akhiri aja sampai sini untuk reading vlognya. Terima kasih banyak banget buat yang udah nonton, dan aku tahu sih ini banyak banget kekurangannya di reading vlog yang kali ini, but I will try my best gitu lah ya. Dan kita akan ketemu lagi di video yang selanjutnya. Dadah. Oke, ini sebenarnya aku lagi ngetes audio aja sih ya, dan aku lagi ngetes apa sih ini namanya, lightning ini gitu kan. Terus aku nggak tahu karena ini aku jepit di sini, dan aku tuh sebenarnya pengen ini tuh kayak background lemari ini loh. Cuman aku tuh harus menyerong karena ini kan meja. Terus aku tuh dulunya harus di sini, dan bener ini tuh sudut meja nih. Jadi aku harus gini. Aku bingung gitu kan. Tapi kalau di sini tuh bagus karena aku bisa begini gitu lah ya. Terus aku bingung background juga, karena misalnya ditaruh di sana tuh ada tembok pink ya. Aku tidak mau terlihat pinky di kamera, jadi aku makanya gini aja kayaknya cukup deh. Dia lumayan lah. Terus ini ada kotak tisu, jadi agak sempit juga. Ini ada kotak pensil juga. OMG, I'm so sorry for my messiness. Terus ada bukunya di sini.
Ini masih hari yang sama ya by the way, cuman aku tuh cobain audio ini. Aku tuh bingung ini mau taruh di mana. Apa aku pegang aja selama ngerekam gitu kan? Kan gak enak banget. Dan ini aku udah cobain kalau misalnya di apa jadikan recording gitu kan, aku kan biasanya kan emang record kalau misalnya bikin video yang reguler tuh, aku kan record di KineMaster-nya langsung, dan aku biasanya pakai earphone gitu kan. Cuman tadi udah aku cobain ini untuk record, hasilnya emang bagus, cuman aku nggak tahu harus seberapa jauhnya itu loh. Aku tuh bingung, ini masih mimpi banget. Ini aku benar-benar pinjam hari ini dari kakakku. Kayak isinya itu ada dapat pouch kecil gini, dan juga ada colokan yang disambung ke HP. Jadi kayak apa sih, nyambung gitu. Cuman ini tanpa Bluetooth gitu sih. Jadi taruh mana? Aku bingung. Masa taruh di kacamata? Ya kayak gitu aja sih. Oke, kayaknya gini bagus. Cuma yang sebelah sana kayak dilematis. Rip change coba. Wih, sebenarnya ini sama ini terangan siapa sih? Ini kali lah ya. Ini terangnya bagus sih. Lebih kayak fokusnya ke orangnya, keren sih makanya. Barusan sudah aku coba tes tanpa mikrofon dan bagus suaranya, cuman mungkin akan ada noise-nya yang masuk, terus ini kayak nggak stabil gitu. Aku bingung sama lightningnya ini loh, sumpah. Tuh kalian mungkin akan denger noise ini. Kok kayak gini bagus sih. Kok kayak gini bagus sih. Ya, aku punya life hack baru nih. Lightingnya ditaruh literally di atasnya laptop. Aku nggak tahu bisa ditunjukin apa enggak. Intinya kayak gini nih. Nah, agak ribet sih sebenarnya. Cuman hasilnya bagus karena kalau di atas itu aku harus mencari background yang bagus juga gitu kan. Ini switchernya aku bingung masih ya antara ini atau ini. Aku bingung ya. Kalau ini aku nggak akan pakai sih, dan ini akan mengganggu sih sepertinya si kabel yang ini. Dan ya kayak gitu, aku masih bingung aja dengan reading vlognya kayak bakalan kayak gimana gitu kan. Ini terlalu menggeneralisasi orangnya gitu. Aku baru bingung banget sih, ya Allah ini aku. Oke, ini aku sekarang lagi ngetes audio aja, apakah ini bekerja atau enggak gitu kan, karena aku lagi pakai mikrofon yang ada di dalam sini. Gak di dalam sih, maksudnya ada di luar, cuman maksudnya ya aku lagi coba ngetes mikrofon aja. Kalau misalnya emang bagus, aku akan retake. Oke, halo semuanya. Kali ini aku mau update progres mengenai baca funicula, karena udah 2 hari aku nggak update progres baca funicula, dan kali ini aku mau baca sih. Oke, by the way, aku kepanasan banget dan I need some fan, jadi aku harus berkipas gitu lah ya. Cuma ini agak kelihatan sih, agak mengganggu. Ya udah gini aja nggak apa-apa lah ya. Dan aku nggak bisa ngomong keras-keras juga. Cuman ya udah, cuman aku takut ini yang menang suaranya. Jadi ya gitulah. Jujur ini sebenarnya aku tuh nggak ada rencana sama sekali pakai ring light sih untuk update siang ke ini, karena aku nggak suka aja dengan pencahayaan yang apa sih, ini kamera HP aku tuh kalau malam pokoknya jelek banget deh. Jadi makanya aku ingin berkreasi gitu kan. Nah, aku tadi udah cobain kalau ring lightnya cuma di sini doang tuh jelek banget gitu. Jadi kayak kelihatan hitam yang sebelah sini. Aneh banget. Ya intinya kayak gitu, tapi sekarang mantul. Jadi aku benci banget juga sih. Ya Allah, kenapa hidupnya kayak gini ya? Kalau dinyalain lampunya tuh pinky banget, aku nggak mau. Sebenarnya di luar tuh sore, cuman sore udah jam 5 gitu. Makanya udah gelap-gelap gulita banget gitu. Jadi aku harus kayak gini terus ngomong gitu. Jadi ini funicula kayak gitu nggak sih? Gak tahu. Oke, halo semuanya. Kali ini aku mau update progres mengenai membaca funicula, dan mohon maaf banget kayaknya kurang nyaman untuk dilihat ya videonya. Jadi sebelah sini terang tapi sebelah sini gelap. Nah, aku agak bingung juga cara naruh lightingnya. Kayaknya gini sih bagus,
Oke, aku berubah pikiran. Kayaknya aku harus taruh lightingnya dengan cara seperti ini. Cuman aku bingung karena di depan aku ini meja gitu kan. Jadi lightingnya taruh mana ini? OMG. Gini kali lah ya. Gini kali deh. Oke, kita mulai lagi. Oke, halo semua. Funikula, mohon maaf agak gerindu. Bisa kan? Oh nggak ada ya? Gimana sih? Dan si suaminya ini tuh ya berusaha untuk me apa gitu. Jelek banget sih rambutku ya Allah.